Assalamualaikum, halo semuanya. Welcome back with Amalia Firdausi. Kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang tips menulis esai beasiswa dengan metode STAR dan juga 3M yang pernah aku bahas di video sebelumnya. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, klik subscribe terlebih dahulu karena ini gratis supaya kalian gak akan ketinggalan dengan video-video aku berikutnya. Dan juga jangan lupa like dan komen untuk apa aja sih pertanyaan kalian, pokoknya yang ada di otak kalian seputar beasiswa atau penulisan esai di kolom komentar di bawah. Oke, let's go, kita mulai ya. Jadi, untuk kali ini aku nggak akan lihat terus ke kamera, tapi aku akan lihat ke laptop. Di sini aku udah nyiapin laptop untuk melihat esai yang udah aku tulis. Jadi aku pengen nyontohin esai secara langsung pakai metode STAR dan juga 3M yang udah aku bahas di video kemarin. Let's go, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah bagian opening atau pembukaan. Sebenarnya bebas aja ya, ini kembali lagi tergantung dari macam-macam beasiswanya. Kadang tuh ada esai yang meliputi satu file gitu, jadi esainya itu dalam bentuk satu dokumen. Tapi kadang ada juga esai yang bentuknya itu poin-poin, jadi kita jawabin satu persatu. Tapi itu ya kayak disebut juga dengan esai, dalam bentuk kalimat kita bikinnya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin esai dalam bentuk satu kesatuan utuh atau satu file, yang pertama jangan lupa kalian harus mencantumkan judulnya. Dilihat dari esaiku di sini, kalian bisa lihat ya contohnya. Ini tuh aku langsung kayak pembukaan gitu loh, openingnya. Boleh tanpa judul, tapi lebih baik itu pakai judul supaya lebih menarik. Misalnya kalau judulnya tentang kontribusi kita untuk negara Indonesia, misalnya kontribusi yang telah saya lakukan untuk negara Indonesia, atau misalnya kayak dibikin puitis, berani berkontribusi, berani menjadi generasi emas muda Indonesia, misalnya kayak gitu. Next, kita ke quotes. Nah, ini juga yang sering aku temui untuk para awardee esai-esai yang beberapa yang udah aku review. Beberapa orang yang menjadi awardee di sini itu ada quotes. Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Hidup itu cuma sekali dan hiduplah yang berarti. Misalnya kayak gitu. Pokoknya kata-kata mutiara yang sering kalian dengar, atau misalnya kalian punya quotes yang bagus, kalian juga bisa cantumin di sini. Quotesnya itu kayak penyemangat kalian. Reviewer tuh liatnya tuh langsung kayak, wah ini menarik nih gitu. Judulnya bagus, terus ada quotesnya yang bikin reviewer tambah semangat untuk membaca esai kalian. Next, kita ke perkenalan gitu ya. Jadi perkenalan di sini ini tuh tentang kalian dulu, atau misalnya background keluarga kalian juga boleh, tapi singkat aja. Misalnya nih punyaku. Saya, Amalia Firdausianti, berusia 23 tahun, adalah anak pertama yang terlahir dari keluarga sederhana dengan 4 bersaudara. Misalnya kayak gitu. Terus saya selalu berusaha belajar sungguh-sungguh, bersikap baik, dan menaati aturan yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita saya sebagai pendidik. Misalnya kayak gitu ya. Nah, di sini perkenalannya itu bisa, yang pertama identitas kalian, umur kalian juga boleh. Terus misalnya gini, background keluarga. Jadi background keluarga ya misalnya cukup dengan keluarga sederhana, dengan beberapa bersaudara gitu aja. Jadi jangan tentang kayak saya adalah ini, saya anggota anak pertama dari keluarga yang kurang mampu, kemudian hari-harinya saya hanya memakan nasi dan ini seperlunya gitu-gitu. Pokoknya kayak kalian tuh kayak curhat gitu loh tentang keluarga kalian itu sederhana banget loh. Keluarga kalian misalnya kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ini tuh, jangan terlalu fokus di situ, karena untuk beasiswa itu tidak hanya untuk orang yang istilahnya kurang mampu gitu, tapi kebanyakan beasiswa juga untuk mahasiswa berprestasi gitu. Jadi tunjukin kalau kalian itu worth untuk dapat beasiswa ini gitu. Dan jangan lupa ini adalah opening, jadi kalau bisa untuk opening kalian harus kayak mencuri perhatian dari para reviewer. Di sini aku juga kasih pembukaan untuk gambaran dari langkah konkret yang telah aku lakukan gitu ya. Misalnya, langkah konkret yang telah saya lakukan yaitu ketika menempuh pendidikan S1 Pendidikan Biologi di UNS. Saya mengikuti perkuliahan dan berbagai kegiatan non-akademik sehingga berhasil lulus dengan predikat cum laude dalam waktu 4 tahun dan memperoleh indeks prestasi kumulatif 3,7. Misalnya kayak gitu. Jadi di sini kalian juga bisa cantumkan bukti bahwa kebiasaan kalian atau habit kalian tuh apa sih. Jadi biarkan reviewer itu tahu tentang kalian dulu. Kalian itu siapa, usia kalian berapa, misalnya dari mahasiswa aktif atau apa gitu, di universitas mana, cantumkan aja. Terus misalnya tunjukkan habit kalian tuh ngapain aja sih gitu, itu juga boleh. Atau misalnya kontribusi kalian di masa lalu dikit aja. Terus kegiatan kalian saat ini, misalnya
Saat ini saya sedang melanjutkan studi S2 Biosains UNS semester 3 dan berhasil memperoleh IP 3,93 di semester 1 dan 3,9 di semester 2. Gini ya, ini tuh bukan untuk ajang pamer, tapi apa sih daya tarik kalian dan apa sih yang kalian punya gitu ya. Jadi tunjukin aja, nggak apa-apa. Tapi udah cukup segitu aja, jadi jangan bertele-tele. Ini tuh aku pembukaan tuh paling singkat di antara bagian-bagian lain ya. Kalau pembukaan di sini aku cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 baris pun nggak sampai 9-nya tuh cuma dikit gitu, baris ke 9-nya gitu ya. Jadi to the point aja dan gambaran umum tentang kalian tuh kayak gimana gitu. Next, kita beralih ke yang kedua. Bagian kedua yaitu isi mainnya. Oke. Wow, bateraiku udah mau habis, jadi kita langsung cepet aja ya. Karena aku tadi udah menjelaskan nih berbagai pengalaman yang telah aku lalui gitu. Di sini aku kasih kalimat gini. Berbagai pengalaman dan pelajaran yang saya alami membuat saya memiliki keinginan untuk memberikan manfaat kepada sesama. Misalnya, terus hal tersebut sangat terasa ketika saya memperoleh amanah sebagai salah satu anggota kesekretariatan di bla 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 bla. Nah, ini dia. Ini yang aku maksud menggambarkan sesuatu dalam metode STAR. Misalnya, karena temaku dulu adalah kontribusiku untuk negara Indonesia, makanya aku pakai metode STAR ini untuk menggambarkan masing-masing kontribusiku yang telah aku lalui dulu. Jangan lupa STAR itu ada 4, situation, task, action, and result. Jadi, kalian bisa menggambarkan dari situasinya terlebih dahulu. Misalnya, selama menjadi mahasiswa S1 Pendidikan Biologi, saya mempelajari ilmu tentang pendidikan dan juga biologi, mengikuti kegiatan penelitian mandiri maupun proyek penelitian dan pengabdian dosen. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya kalau kalian itu tidak hanya melakukan kegiatan kuliah saja, di bangku kuliah saja, tetapi juga ada proyek, baik itu proyek secara kolaborasi dengan sesama maupun proyek dengan dosen. Jadi ini menunjukkan bahwa oh kalian ternyata cukup aktif nih. Next, beberapa masalah di Indonesia yang masih belum berjalan secara optimal di bidang pendidikan, yaitu menanamkan jiwa wirausaha muda bagi para pelajar SMA sebagai target akhir wajib belajar 12 tahun. Salah satu langkah konkret saya dalam memperbaiki kondisi tersebut adalah dengan melakukan penelitian skripsi mengenai bahan ajar di bidang pendidikan berbasis bioentrepreneurship. Di sini, tunjukin situation. Jadi, pada saat itu, situasinya tuh apa sih? Jadi, nggak melulu soal kalian itu menang lomba atau apa ya. Kalian juga bisa menuliskan pengalaman kalian yang sudah kalian lakukan, misalnya tentang tema atau skripsi kalian. Dimana skripsi kalian itu punya nilai plus loh. Kalian itu bisa membangun sesuatu atau menciptakan produk, misalnya kayak modul ajar, misalnya kalau dalam bidang pendidikan, untuk membantu masalah yang tadi aku jelasin gitu. Jadi situationnya itu seperti apa, terus tantangannya pada saat itu, misalnya aku jelasin nih, pada saat itu kan aku tantangannya adalah harus penelitian di kelas 12 nih, padahal kebanyakan kelas 12 itu sangat susah untuk diajak atau diizinkan untuk dilakukan penelitian oleh mahasiswa S1 gitu. Kenapa? Karena memang mereka fokusnya untuk ujian nasional atau ujian sekolah gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu tangan-tangan saya gitu. Tapi jangan lupa di sini ada action, ada aksi atau tindakannya untuk menyelesaikan atau memecahkan tantangan itu tuh seperti apa sih gitu. Jadi tantangan ini bukan suatu hambatan, tapi justru suatu hal yang harus kalian pecahkan, dimana nanti ketika kalian bisa menyelesaikannya, yaitu menjadi skill kalian yang baru gitu ya. Jadi ini nilai poin plusnya. Terus juga jangan lupa hasilnya atau resultnya itu digambarkan. Nah misalnya di sini aku juga menggambarkan nih, hal ini merupakan langkah awal saya untuk berperan aktif membangun persepsi baru bagi siswa dengan memanfaatkan ilmu biologi yang diterima dapat diterapkan bernilai ekonomis dan mempunyai nilai kebermanfaatan bagi lingkungan gitu. Jadi pokoknya ini tuh lebih kayak, walaupun ini menggunakan metode STAR di mana kalian menjelaskan tentang konteksnya itu seperti apa, tantangan, tindakan, dan juga hasilnya, jangan lupa karena ini adalah esai, jadi kalau bisa kalian itu harus menuliskan dalam bahasa, bukan kiasan ya, tapi kayak dalam bahasa yang lebih enak untuk dibaca gitu. Jadi jangan kayak misalnya pada saat itu saya harus menyelesaikan ini, dimana ini adalah hal yang menantang bagi saya. Oleh karena itu saya berusaha untuk
gitu. Jadi kayak jangan monoton, tapi kayak diolah katanya gitu supaya lebih menarik untuk dibaca. Nah, di sini di main ini atau di isi ini pokoknya kalian jabarkanlah kontribusi-kontribusi kalian. Kalau misalnya temanya itu tentang karya, kalian boleh-boleh aja. Misalnya karya kalian itu apa? Misalnya kalian pernah ditugaskan nulis buku, ternyata buku kalian itu bisa diterbitkan gitu. Atau misalnya kalian waktu KKN ada masalah tertentu nih di lingkungan KKN kalian yang dimana misalnya ada masalah sampah, terus kalian mengembangkan TPS, misalnya kalian mengembangkan suatu produk kayak menggunakan bakteri untuk memudahkan atau mempercepat penguraian sampahnya, itu kan bisa ya, itu adalah sesuatu yang real, walaupun kalian tim, itu oke, nggak apa-apa, kalian ceritain aja. Jangan lupa kalau bisa tuh ada masalah, ada solusi gitu, supaya kelihatan kayak kalian juga sambil berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, nextnya pokoknya di sini kalian gambarin aja, jangan lupa urutannya itu pakai 3M kalau bisa. Masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Masa lalunya misalnya, kan aku lagi S2 nih, untuk seleksi beasiswa S2. Makanya di awal kontribusi aku menjelaskan waktu S1 dulu. Ingat, jangan tonjolkan prestasi aja, tapi tonjolkan juga atau munculkan juga kontribusi. Ranah kontribusi gitu ya. Jadi setiap kalian ngomongin prestasi kalian, kalau bisa itu hubungkan dengan kontribusi kalian. Supaya kalau prestasi itu kan kayak kita yang punya, tapi kalau kontribusi, prestasi yang ada di diri kita itu kita salurkan ke orang-orang. Misalnya dalam bentuk pembuatan produk waktu KKN lah, pembuatan produk waktu kalian ikut PKM, dan yang lainnya. Di sini aku kasih contoh lagi, ini di bidang biologi ya, misalnya, selama masa perkuliahan, saya juga berpartisipasi dalam beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian dosen. Saya menjadi asisten laboratorium tim PKM dosen tentang pemanfaatan limbah kulit buah kopi atau Coffea arabica untuk pembuatan pupuk organik, serta membantu menjadi pengisi materi pemanfaatan limbah bekatul dalam program pengabdian dosen tentang pemberdayaan masyarakat non-produktif Dusun Demangan, Sukoharjo. Saya juga beberapa kali menjadi asisten praktikum mata kuliah klasifikasi dan keanekaragaman kriptogame, biokimia, mikrobiologi, dan juga anatomi tumbuhan. Kegiatan penelitian yang saya lakukan, baik dari kegiatan praktikum, penelitian mandiri, maupun penelitian bersama dosen, selalu berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan seputar aplikasi biologi murni yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, this is the point ya. Jadi, kalian itu gambarkan kegiatan-kegiatan kalian yang telah kalian lakukan, tapi hubungkan juga, walaupun mungkin pada saat kalian membuat esai itu, atau pada saat kalian mau melakukan tuh kalian nggak kepikiran tentang manfaat yang ada gitu ya. Tapi dalam kalian membuat esai, yuk pikirkan ini tuh kaitan sama kontribusinya tuh apa sih gitu, supaya lebih meyakinkan dan juga ini tuh bernilai manfaat bagi sesama. Oke, next kita masih ngomongin tentang isinya ya, mainnya. Itu tadi contoh kontribusi atau misalnya pengalaman di kegiatan-kegiatan perkuliahan akademik gitu ya. Nah, misalnya nih kalian menang lomba. Di sini aku tulis juga, saya juga berpartisipasi dalam lomba ilmiah yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan berhasil memimpin tim hingga masuk final dan mendapatkan medali perak kategori poster tingkat nasional. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kata-kataku itu tidak ada kayak saya menjadi ketua tim, kayak yang terkesan mungkin agak sombong gitu ya, walaupun sebenarnya tuh enggak gitu. Tapi aku perhalus dengan kata-kata dan berhasil memimpin tim hingga masuk final. Nah, di sini kan kayak secara nggak langsung aku tuh bilang kalau aku tuh jabatannya sebagai ketua tim loh gitu. Jadi kayak diperhalus gitu ya. Pokoknya dalam menulis esai jangan juga terkesan sombong-sombong amat, karena prestasi yang kalian miliki itu merupakan prestasi yang mungkin orang lain juga miliki gitu. Jadi gimana caranya kalian perhalus? Tuliskan dengan sehalus mungkin. Oke, terus kita lanjut. Kegiatan PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang saya ikuti yaitu PKM Kewirausahaan. Dengan merancang produk pakan organik melalui pemanfaatan limbah bekatul dan daun pepaya dengan suplemen bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Bacillus subtilis sebagai pakan ayam kampung untuk mendukung ketersediaan pakan berkualitas dan murah. Nah, di sini aku juga bilang ya, kalau produk yang aku kembangin di PKM ini itu bernilai bagus buat lingkungan, jadi memecahkan masalah yang ada di lingkungan. Nah gitu ya, pokoknya misalnya ada masalah tertentu yang harus kalian pecahkan, tidak harus masalah sebesar masalahnya Indonesia,
kalian bisa ambil aja salah satu masalah yang ada di lingkungan kalian, atau mungkin masalah yang pernah kalian angkat di skripsi kalian gitu. Jadi nggak harus masalah segede gaban, karena kita harus realistis, dimana ada masalah, kita juga harus punya solusinya. Gambarkan juga kayak masalah ini tuh harus diselesaikan, dimana sebenarnya idealnya seperti ini gitu ya. Jadi gambarkan tentang masalah, terus kondisi idealnya tuh kayak gimana, serta ada loh potensi untuk dipecahkan masalah ini dengan cara misalnya kalian menjadi dosen, melakukan pengajaran ini dan itu, pengabdian masyarakatnya itu tentang apa yang berhubungan sama masalah tersebut, dan yang lainnya. Baru terakhir kalian juga jelaskan visi misinya, misalnya langkah-langkah yang akan saya lakukan ketika saya menjadi dosen adalah yang pertama, melakukan pendidikan. Saya akan memfokuskan mahasiswa saya untuk belajar tentang fenomena yang ada di lingkungan, seperti itu. Jadi kayak saya tidak akan mengajarkan ceramah dan juga teori-teori yang banyak dibahas, tapi saya akan 75% merencanakan mereka itu belajar dari masalah yang ada di lingkungan supaya bisa menerapkan ilmu yang mereka miliki dan juga bagaimana sih pemecahan masalahnya. Atau misalnya kalian akan sering melaksanakan SDGs gitu, discussion group atau dan lain sebagainya. Pokoknya visi misinya itu apa gitu. Oke, terakhir di sini ada closing atau penutupnya. Di bagian penutup, aku biasanya ngejelasin ada beberapa hal. Yang pertama adalah pentingnya punya beasiswa. Misalnya, kegiatan yang telah saya lakukan, pengalaman dan kontribusi saya yang telah saya lakukan, ini sesuai dengan visi misi dari beasiswa LPDP atau sesuai dengan visi misi dari beasiswa unggulan. Di mana visi misi dari beasiswa unggulan adalah untuk membentuk insan cerdas dan juga kompetitif dan juga bermanfaat bagi masyarakat, misalnya kayak gitu. Dengan pengalaman yang saya lakukan di sini, saya sudah membuktikan bahwa saya termasuk orang yang bisa untuk berbagi ke sesama dan juga menebar kebermanfaat di masyarakat, misalnya kayak gitu. Kalian itu sesuai dengan apa yang beasiswa ini butuhkan. Kemudian misalnya karena kalian cita-citanya seorang dosen, kalian juga jelaskan, oleh karena itu program magister ini adalah program yang penting bagi saya dan saya harap dengan mendapatkan beasiswa ini dapat menunjang kompetensi saya dengan lebih baik lagi, di mana saya akan melakukan workshop tentang ini, cara metode mengajar atau mungkin pelatihan laboratorium dan lain sebagainya, di mana ini dapat mendukung skill atau kompetensi saya untuk menjadi calon dosen di masa depan. Nah, ini kan relate ya, jadi kayak kalian tuh butuh beasiswa tuh buat apa sih gitu. Terus kalian layak nggak sih dapat beasiswa, itu jabarkan di closingnya. Jangan lupa juga kayak saya siap untuk berkontribusi lebih besar lagi untuk menjadi generasi emas yang berkelanjutan. Misalnya kayak gitu. Pokoknya kasih kata-kata yang this is me, you need me beasiswa, aku udah siap nih menjadi awardee berikutnya gitu. Pokoknya yakinkan diri kalian, boleh pede dan lain sebagainya, tapi jangan lupa diperhalus kalimatnya supaya nggak terkesan sombong. Oke, maybe that's all. Itu yang aku sampein seputar tips penulisan beasiswa dengan contoh langsung yang udah aku tulis. Jadi jangan heran juga ya, ini tuh kalimatnya aku juga banyak yang belibet karena emang dulu tuh mungkin aku hamil seminggu baru bikin esai penutupan. Memang ini tuh jangan pernah ditiru ya gitu. Jadi ini kalimatnya tuh menurutku masih agak tidak terlalu efektif gitu. Jadi kalian bisa contoh aja yang baik-baik dan buang aja yang buruk-buruk. Ini sebagai gambaran aja supaya kalian bisa, oh ini loh salah satu contoh esai beasiswa gitu, yang tentunya lolos beasiswa gitu ya. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen dan like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next my video.